warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, IPM 041127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Sebelum membangun sebuah bisnis, perlu memastikan berapa dana awal yang dibutuhkan agar operasional bisnis berjalan lancar. Di samping itu, modal kerja juga menjadi salah satu indikator kesehatan suatu bisnis, sehingga menjadi pertimbangan investasi jangka pendek dari suatu perusahaan. Misalnya, kas, saham yang dijual, persediaan, dan piutang. Nantinya, modal digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnis. Menurut seorang ahli, jumingan modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan hutang atau pasifa lancar. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Uang tunai atau kas. Modal kerja paling liquid yang bisa dipergunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Persediaan barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi, yaitu yang selanjutnya piutang, modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Selanjutnya, hutang usaha. Hutang yang memiliki waktu jatuh tempo singkatnya dan dihasilkan dari perusahaan pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Yang selanjutnya, biaya yang masih harus dibayar. Dan yang selanjutnya, investasi jangka pendek. Fungsi modal kerja. Stabilitas keuangan dan modal yang mencukupi akan mendukung kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpengaruhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi, dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Yang kedua, memberikan layanan yang baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Yang ketiga, melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti utang dan pinjaman bank. Yang keempat, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Yang kelima, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Yang keenam, modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketujuh, perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Yang kedelapan, mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Yang kesembilan, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal seperti piutang dan persediaan barang. Cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam peningkatan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan, hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung modal kerja adalah sebagai berikut.
Yang pertama, modal kerja kotor atau gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 1 juta, dan piutangnya sebesar 150 juta. Maka, modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor sama dengan kas ditambah dengan investasi jangka pendek, ditambah dengan persediaan barang, ditambah dengan piutang. Jadi, modal kerja kotor, kasnya 500 juta, investasi jangka pendeknya 150 juta, persediaan barang 1 juta, piutangnya 150 juta. Modal kerja kotor jadi ditambahkan semua 900 juta. Jadi, modal kerja kotor atau gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta. Perhitungan modal kerja bersih atau net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total jangka pendek liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta, memiliki utang usaha sebesar 1 juta, dan biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 70 juta. Maka, modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurangi liabilitas lancar. Modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar 900 juta dikurang dengan utang usaha ditambah biaya yang harus dibayar. Modal kerja bersih 900 juta dikurang dengan utang usaha 100 juta ditambah dengan biaya yang harus dibayar 70 juta. Modal kerja bersih 900 juta dikurang dengan 170 juta. Jadi, modal kerja bersih yaitu 730 juta. Jadi, modal kerja bersih atau net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Jadi, kesimpulannya adalah modal kerja adalah sebagai dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional setiap operasinya sehari-hari. Modal kerja terdiri dari aset lancar seperti kas, persediaan barang, dan piutang, serta hutang jangka pendek seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga likuiditas, mengurangi resiko, mempercepat pengumpulan piutang, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen modal kerjanya dengan baik untuk memastikan kelangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Selain itu, menangani hal ini adalah dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar sehingga kita bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha kita saat ini. Cukup sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.